Valar Morghulis. Jujur gue sebenarnya lagi ngedit The Rings of Power. Tapi setelah nonton House of the Dragon episode 3, wah gila sih, makin keren. Sekeren Game of Thrones season awal. Nah, yang bikin Game of Thrones sangat menarik sampai kita akhirnya nonton sampai habis walau season 8 itu kayak kunyuk adalah apa ya? Ritme kali ya. Antar satu puncak cerita dengan puncak cerita lainnya itu dibuat agak berjarak, dan di antara dua jarak itu disisipkan atau dibangun emosional atau motif drama yang sangat menarik dan original, sehingga motif drama yang emosional tadi ngebikin karakter itu bergerak melakukan hal yang membuatnya ada di puncak cerita. Hal ini yang gagal diterapkan di season 8 kemarin. Dan gue harap sih ya, House of the Dragon akan terus mempertahankan ritme dramaturginya seperti ini. Anyway, berikut adalah rekap yang bisa gue rangkum dari episode 3. Episode ketiga ini diawali dengan pertempuran di Stepstones antara pasukan Pangeran Drehar, pemimpin Craftfeeder, dan Pangeran Daemon Targaryen yang nyariin Drehar di tengah pertempuran sambil naik naganya Caraxes. Mereka sudah bertempur lebih kurang 3 tahun, ya lama juga ya. Sementara itu setelah 3 tahun lebih berlalu, Viserys dan Alicent itu udah punya anak laki-laki yang dikasih nama Aegon. Dan Alicent tengah mengandung anak keduanya. Nah, di sini kita udah dikasih lihat nih konflik dari Rhaenyra secara terang-terangan. Kan dari awal dia sama sekali nggak setuju tuh sahabat dekatnya Alicent itu jadi ibu tirinya, yang akhirnya membuat mereka berdua jadi punya awkward relationship gitu. Ditambah lagi dengan hadirnya Aegon, adik tiri laki-lakinya menjadi ancaman posisi Rhaenyra yang sudah dideklarasi menjadi ratu pertama. And everyone loves dan senang sekali dengan Aegon yang lucu dan mulai mempertanyakan apakah Aegon bakal jadi raja berikutnya. Bukan si Rhaenyra. Rhaenyra juga mulai punya konflik dengan bapaknya. Konflik antara Rhaenyra dan bapaknya itu mulai membuat bapaknya stres. Di acara perburuan kerajaan yang juga adalah second name day untuk Aegon, Rhaenyra kembali konflik dengan bapaknya setelah dia dijodohkan dengan Jason Lannister yang menurut Rhaenyra sangat arogan. Lamaran dari Jason pun ditolak mentah-mentah sama Rhaenyra, dan Viserys dan Rhaenyra akhirnya berantem di depan forum, di depan orang ramai. Konflik antara anak dan bapak ini menurut gue penting banget untuk perkembangan cerita ke depannya. Dan ini yang akan menjadikan semua tindakan Rhaenyra akan berbasis emotional movement. Hubungannya dengan ayahnya, dengan sahabatnya yang jadi ibu tirinya, dengan Aegon, dan nantinya juga dengan Daemon. Nah, dia mulai merasa nih, dia nanti nggak akan diterima mungkin ya oleh Dewan Kerajaan sebagai ratu. Dia juga ngerasa dia putri yang dipaksa-paksa. Harus begini, harus begitu. Padahal dia aslinya nggak mau. Nikah sama ini, ikut itu. Lama-lama gue perhatiin dia kayak Putri Diana ya di sini. Who are you referring to? Camilla. Why would I care about her? Because I care about her! Morning, noon, and night! And you hurt her! Oke, fokus. Ini bukan The Crown anyway. Di episode 3 ini juga gue ngelihat hubungan Rhaenyra dan Sir Criston Cole itu jadi semakin dekat. Mereka udah kayak pacaran lah. Ke hutan bareng, camping bareng, diselamatin Sir Criston pas ada babi hutan nyerang. Ditambah lagi mereka justru yang disamperin oleh si Kijang raksasa putih yang menjadi inceran dari Viserys. Tapi Viserys dengan pasukannya yang lengkap, anjing-anjingnya, peralatan-peralatan lengkap lainnya, malah dapet yang warnanya hitam dan gak sebesar Kijang yang putih. Kijang putih ini melambangkan kepemimpinan di Westeros. Dan Rhaenyra cukup bijaksana untuk membiarkan si Kijang ini pergi dan tetap hidup. Ini menurut gue salah satu adegan yang paling oke lah di episode 3 ini. Indian, Rhaenyra bawa pulang si babi yang sudah ditikam sama dia sendiri dengan wajah berlumuran penuh darah.
diliatin oleh semua orang satu camp. Udah kayak si bonge jalan di zebra cross duku atas diliatin orang-orang. Dan ini menurut gue adegan Rhaenyra jalan ini keren banget sih. Merinding bener gue. Justru adegan-adegan gini nih yang menurut gue sama intensnya dengan adegan naga nyemburin api ke pasukan. Adegan begini yang kelihatan simple tapi it's important dan menurut gue keren sekali. Apalagi ditambah soundtrack yang oke banget. Ketika Rhaenyra berjalan tuh semua orang seolah-olah terkesima dengan dia, respect dengan dia, dan juga ada rasa takut di mata mereka. Mereka nggak bisa nganggap enteng si remaja Rhaenyra ini, bahkan oleh ayah kandungnya sendiri. Viserys sendiri dia ada di tahap stres berat kali ya. Emosionalnya dapat banget sih di sini. Kelihatan banget stres, mabok-mabokan, marah-marah, nggak bisa memutuskan. Tapi gimana ya? Di satu sisi dia juga adalah seorang ayah. Dia ingin Rhaenyra bahagia. Tapi lahirnya Aegon membuat drama politik ini jadi complicated, jadi runyam. Karena Rhaenyra udah kadung kepalang, diumumkan bakal jadi ratu penguasa pertama di Westeros. Viserys sendiri tujuannya memilih Rhaenyra untuk melindungi keluarga dan tahta dari kemungkinan pengkhianatan Daemon, karena Rhaenyra dekat sekali secara emosional dengan Daemon. Viserys juga hidup dalam penyesalan karena obsesinya untuk punya anak laki-laki malah membunuh istri pertamanya. Dan lahirnya Aegon ini membuat semuanya jadi complicated di mata anggota dewan dan juga masyarakat umum. Viserys salah juga sih menurut gue ya. Terlalu cepat memutuskan Rhaenyra menjadi pewaris tahta padahal dia juga belum sekarat-sekarat amat. Atau bisa juga Viserys ngumumin nih, misalnya Rhaenyra bakal jadi pewaris tahta sampai Viserys punya anak laki-laki. Tapi jika Viserys gagal kasih keturunan anak laki-laki, Rhaenyra akan sah secara hukum menjadi ratu, kan bisa gitu. Kemudian Viserys disarankan oleh Hand of the King, mertuanya sendiri, yakni Otto Hightower, untuk menjodohkan Rhaenyra dengan adik tirinya sendiri. Ini menurut gue aneh banget sih. Tapi ya gimana ya, Targaryen kan emang praktek incestnya kebangetan ya. Tapi tujuannya memang membuat darah mereka tetap murni. Viserys nggak setuju, dia disarankan oleh Sir ini, gue nggak tahu namanya siapa, gue lupa, untuk jodohin Rhaenyra dengan Laenor Velaryon, yang juga memiliki darah murni Valyrian. Datang dari house yang sangat powerful, penunggang naga juga. Kayaknya Viserys setuju sih dengan ini. Lalu atas saran dari Alicent, Viserys akhirnya juga mengirimkan bantuan ke Daemon, karena Daemon kayak mau kalah gitu, kayak mau mati. Rhaenyra nggak setuju juga karena Rhaenyra kan tahu dan kenal sama Daemon kayak gimana. Dan benar, justru bantuan ini membuat Daemon tuh tersinggung parah. Dan dia akhirnya gila-gilaan, ngerahin semua kemampuannya dan pergi perang sendirian. Karena memang dia udah benci banget gitu sama si Viserys. Dan juga dia juga agak gak disukain sama pamannya Laenor. Ini karena mereka gak menang-menang dan scene untuk episode 3. Akhirnya Daemon itu pun diakui keberanian dan jiwa kesatrianya oleh Velaryon dan semua pasukannya. Gak sabar sih untuk episode berikutnya. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe Valar Dohaeris.